Kalau kita mengutip nih dari statement Bapak itu, arah dukungannya ke pendaftaran yang paling terakhir. Iya. Nah, mungkin kita langsung aja nih Pak. Iya. Apa alasannya? Baik, terima kasih. Ya memang kondisi suhu politik khususnya di Pilkada Indragiri Hilir memang beberapa minggu ini menjadi kejutan publik ya. Karena memang orang mengira yang insya Allah akan bertanding itu diprediksi hanya 2 poros. Ya, poros yang pertama kita tahu itu adalah Pak Herman bersama kakak kita Yuliantini. Kemudian poros yang kedua Sali, Ustadz Suhaidi dengan Samsudin Uti. Dan ini yang sudah beredar di media karena memang mereka ini sudah cukup perahu untuk sudah siap lah berlayar ya karena juga kita tahu Ustadz Suhaidi beserta SU juga didukung oleh Linier yaitu Gerindra dengan Demokratnya, kemudian juga Pak Herman juga didukung oleh beberapa partai politik dan terakhir resmi itu adalah Golkar. Nah, jadi memang informasi ini berhembus dan memang mungkin orang agak kurang yakin akan ada poros muncul kembali. Nah, jadi kemarin kita lihat juga ada pemberitaan bakal muncul 4 poros dan yang paling terkejut memang yang tidak pernah terpikirkan itu adalah poros yang ketiga itu dari Partai PDI. Nah, sebenarnya ini terjadi juga ini faktor daripada putusan Mahkamah Konstitusi. Oke, kembali lagi bersama kami di podcast Kali Bicara. Kali ini kita kedatangan tamu tokoh muda lah di Kabupaten Indragiri Hilir yang juga hari ini menjabat sebagai Ketua KNPI Kabupaten Indragiri Hilir dan sekaligus nih kepengurusan Partai Golkar Kabupaten Indragiri Hilir. Hari ini kita mencoba membahas dinamika politik di daerah Seribu Farid lah julukan kita nih ke Pak Mudin ya. Jadi terima kasih pertama kami ucapkan kepada Pak Ketua. Sehat Pak Ketua? Sehat, alhamdulillah sehat. Makan udah? Sudah. Aman. Jadi memang anak muda ini terkadang kesehatan itu baik sarapan, baik makan pagi, siang tuh jarang kita ingat. Sehingga kesehatan kita tuh lupa saking semangatnya. Nah, pertama kita hari ini kita membahas tentang perkembangan politik Pak Mudin. Saya melihat beberapa statement Pak Muhyiddin di beberapa media sosial cukup lantang. Dan cukup berani terang-terangan mengajak atau memihak ke salah satu pasangan calon. Ada dari sekian banyak. Kita kan ada 4 poros ini. Betul. Yang pertama itu ada ya kita sesuaikan dari pertama daftar di KPU ya. Itu ada pasangan Usali, Ustadz Suhaidi Samsudin Uti, yaitu yang kedua ada Pak Herman Yuliantini, yang ketiga Mimi Profesor Supiamid, dan terakhir itu Bang Ferry sama Bang Dani. Kayaknya statement kalau kita mengutip nih dari statement Bapak itu arah dukungannya ke pendaftaran yang paling terakhir. Nah, mungkin kita langsung aja nih Pak. Apa alasannya? Baik, terima kasih. Ya memang kondisi suhu politik khususnya di Pilkada Indragiri Hilir memang beberapa minggu ini menjadi kejutan publik ya. Karena memang orang mengira yang insya Allah akan bertanding itu diprediksi hanya 2 poros. Ya, poros yang pertama kita tahu itu adalah Pak Herman bersama kakak kita Yuliantini. Kemudian poros yang kedua Sali, Ustadz Suhaidi dengan Samsudin Uti. Dan ini yang sudah beredar di media karena memang mereka ini sudah cukup perahu untuk sudah siap lah berlayar ya karena juga kita tahu Ustadz Suhaidi beserta SU juga didukung oleh Linier yaitu Gerindra dengan Demokratnya, kemudian juga Pak Herman juga didukung oleh beberapa partai politik dan terakhir resmi itu adalah Golkar. Nah, jadi memang informasi ini berhembus dan memang mungkin orang agak kurang yakin akan ada poros muncul kembali. Nah, jadi kemarin kita lihat juga ada pemberitaan bakal muncul 4 poros dan yang paling terkejut memang yang tidak pernah terpikirkan itu adalah poros yang ketiga itu dari Partai PDI. Nah, sebenarnya ini terjadi juga ini faktor daripada putusan Mahkamah Konstitusi.
bahwasanya ambang batasnya itu kan cukup untuk bertarung dengan satu partai, dan juga muncul nama Mimi bersama mantan rektor. Ya, kita tahu juga itu. Ya, mantan rektor, Pak Profesor. Ya, Pak Profesor Sopyan Hanim, ya kita juga cukup kenal dengan beliau. Nah, kemudian setelah itu berhembus lagi, dan saya rasa bukan hitungan hari, tapi ini adalah hitungan last minute, hanya beberapa jam. Dan ini memang sebenarnya ya karena saya juga mengikuti perkembangan proses dinamika politik PKB, Dani Peri Dani, dan bahkan juga pernah muncul Peri Arpa, pernah muncul juga Peri bersama Abdullah Mandu, dan juga muncul Dani Sulaiman, dan juga Dani Amar Damar, dan berbagai dinamika politik lah. Dan ini memang orang meyakini dengan Golkar didapatkan oleh Pak Herman, tentu otomatis Bang Priyandi diprediksi dan ditotalkan tidak akan ikut bertarung. Karena memang Bang Peri juga pernah terhembus isu ketika dia maju hanya dua. Satu, ketika tidak berpasangan dengan SU atau dengan Dani, ataupun tidak dengan Golkar, beliau tidak ikut. Nah, maka inilah yang berhembus sehingga publik meyakini ketika Priyandi tidak dapat Golkar, maka faktor ini akan dianggap orang beliau tidak ikut. Yang kedua, ketika tidak berpasangan dengan SU dengan Dani, dan ini membuat publik yakin bahwa Priyandi tidak akan berlayar. Karena pada saat itu Dani diisukan tidak akan maju. Kemudian SU sudah diambil orang. Tapi di last minute, karena ini adalah sebuah kejutan, dan ini saya rasa tidak kebetulan. Ini juga sudah diatur oleh para petinggi kita, hanya saja tidak dibuka secara terbuka. Dan alhamdulillah pada hari ini, yang tidak disangka-sangka dengan kebesaran jiwa Partai PKB, dengan kebijakan daripada Partai PKB beserta petingginya, alhamdulillah Bang Priyandi yang dulu katanya tidak maju karena Golkar tidak dapat, kemudian juga karena partai pendukung tidak cukup, kemudian yang kedua juga karena SU dengan Dani tidak ikut, dan alhamdulillah kenyataan sekarang Bang Priyandi ikut bertarung. Tapi sedikit boleh enggak saya tanya, ini asumsi publik kan banyak nih. Dani itu tak akan bersatu. Ya, itu kan banyak, bukan menjadi, karena masing-masing pendukung atau publik menilai dua karakter pemuda ini kan punya ikon tersendiri di partainya sendiri. Nah, tak bisa kita pungkiri, memang Golkar itu bukan milik sendiri ya. Betul. Tapi kalau kita bicara tentang di Inhil, ya saya juga sempat mendapatkan informasi survei tertinggi calon bupati dari Partai Golkar itu Priyandi. Betul. Nah, yang kedua begitu juga dengan PKB, survei tertinggi itu di internal PKB itu sendiri, Bang Dani. Nah, di sini kan orang melihat ini tidak akan mau ada yang mengalah nih. Betul. Ya, memang ya waktu acara deklarasi kemarin saya juga sempat mendengar dari statement ketua DPW-nya, Bang Abdul Wahid, bahwasanya panjang kalau mau diceritakan. Betul. Memang tidak mudah untuk memersatukan dua generasi muda yang mempunyai energi yang baru. Tapi dan pada tanggal 28 kalau nggak salah itu secara resmi tanggal 28 itu secara resmi mengatakan bahwasanya Peri Dani itu bersatu dalam satu perahu. Nah, sempat juga saya bertanya dengan teman-teman PKB, itulah PKB itu tidak tegang menjalankan roda politiknya. Kami menjalankan roda politiknya itu adalah dengan riang dan gembira. Itu salah satu slogan dari PKB ya. Betul. Jadi memang setelah itu, ini kan Pak Mudin kan, ya kita kan generasi muda Pak Mudin. Sebelum kita menentukan arah pilihan, setelah itu Bang Peri berlayar, sehari berikutnya itu kan itu rame-rame itu kader-kader Golkar itu mengundurkan diri. Ya termasuk Pak Mudin. Saya melihat Pak Mudin itu membuat statement mengundur dari posisi salah satu jabatan di organisasi Partai Golkar. Ini pertama saya pertanyakan alasan pertama dan resiko yang akan dihadapi Pak Mudin sebagai orang organisasi di partai sendiri, siap tidak menerima segala risiko di Partai Golkar? Insyaallah siap. Berarti 100% Bang Peri? 100% kalau kita ini dari dulu memang kita diajarkan waktu berorganisasi. Kalau iya, tidak. Dan kita tidak pernah main abu-abu. Nah, jadi memang kenapa memang kita harus mengundurkan diri dari Partai Golkar. Ya, saya ini kan udah hampir 5 tahun menjadi
kader Golkar. Dan juga saya di DPD Golkar itu juga dikasih amanah dulu oleh Ketua DPD Golkar melalui Sekretaris Golkar, Ketua Harian Golkar mengamanahkan saya wakil Sekretaris OKK. Jadi sebenarnya kalau seandainya memang Bang Periandi mundur karena beliau adalah Sekretaris Umum, saya kan wakil Sekretaris 1. Karena kami di Golkar ada sekitar 18 wakil sekretaris. Ya, banyak orang menyampaikan ketika Bang Peri mundur bisa saja mungkin ada kemungkinan kalau secara struktur bisa saja berada pada posisi PLT sekretaris, tapi saya rasa itu tidak mungkin terjadi. Tapi gunjang-ganjing ini, gunjang-ganjing di Partai Golkar kan hari ini masih hangat. Ya. Ini banyak orang, saya melihat dari beberapa sumber, ini disetting nih. Kalau ketika Peri itu tidak dapat Golkar, akan terjadinya pengunduran diri secara beruntun keputusan. Apakah ini karena Peri atau memang dari hati teman-teman di Golkar itu tidak sejalan yang diusung dari Partai Golkar sendiri pada hari ini? Iya, sebenarnya begini. Pribadi saya lah dulu ya. Saya mundur dari Partai Golkar. Saya tahu bahwa Partai Golkar ini sudah membesarkan saya dan saya juga banyak berproses. Ya bisa masuk komunikasi melalui pemerintah itu juga karena Golkar, orang juga kenal dengan kita juga karena di Golkar. Tapi memang yang perlu kita pahami, kalau kita berpartai ini kan memang harus berproses dari nol. Dan kita tahu yang maju itu adalah Dr. Haji Periandi ini adalah totalitas memang orang yang sudah pernah berkarya dan membesarkan Partai Golkar. Dan kita paham, mungkin semua publik tahu, dah hampir puluhan tahun. Pernah menjadi anggota DPRD berapa periode, kemudian juga pernah menjadi ketua DPRD dan hari ini anggota DPRD Provinsi Riau. Terpilih dan saya tahu karena saya juga mengikuti dari awal berproses di Golkar. Jadi bahwa beliau ini sudah mengikuti proses yang sangat luar biasa. Pernah menjabat sekarang juga sekretaris DPD Golkar. Jadi kami berpikiran sebagai kader Golkar wajar saja kalau memang ketika beliau sudah berkeringat, sudah berjuang, sudah bersabar, dan bahkan kalau boleh jujur beliau untuk mendapatkan ketua DPRD itu berkeringat juga kemarin itu. Artinya banyak keringat-keringat ya, dan inilah ya juga secara hati nurani saya ya sudah saatnya ini benang kusutnya harus ditegakkan. Tapi Golkar kan mengusung wakilnya dari Golkar. Ya tahu, tapi kan pada hari ini kalau bisa nomor 1 kenapa harus kita nomor 2? Berarti dianggap partai yang selalu menang di Ya, kita yakin bahwasanya Golkar ini selalu eksis. Bahwasanya beberapa periode sebelumnya kan yang memimpin untuk Bupati Indragiri Hilir kan Golkar. Dan kita kemarin meyakini Bang Periandi ini akan direkomendasikan oleh Golkar. Sebenarnya sudah direkomendasikan melalui hasil rakerda kami kemarin, 20 PK kecamatan. Sudah bulat. Dan bahkan juga rekomendasi DPD tingkat 1 pada saat itu. Nama beliau dengan nama Ibu Septina pada saat itu. Cuman kita benar tuh ada nama Bang Peri dan nama Septina. Benar, ya saya pernah lihat kemarin itu. Itu yang karena memang mengutamakan kader. Nah, ketika muncul terakhir yang muncul ini adalah bukan kader, ya saya secara hati nurani ini saya rasa sedikit bertolak belakang. Ya, karena memang saya meyakini kalau ini saya juga berada di Golkar sementara saya mendukung Bang Peri, ini lebih makin tidak jelas. Karena dalam politik ini tidak boleh abu-abu. Kalau memang kita ke sana, ya kita harus berani berkorban untuk keluar dari Golkar. Kalau untuk berkarya kan tidak harus kita di partai. Oke, kalau untuk itu seberapa persen sih Bang Peri bagi pengaruh untuk Golkar itu sendiri sehingga ketika Bang Peri mengundurkan diri maju di Pilkada Inhil menggunakan perahu PKB, menurut Pak Mahmudin pengaruhnya besar tak? Kalau menurut saya cukup berpengaruh. Cukup sangat berpengaruh. Berarti ya kalau saya bilang berpengaruh 70% nanti tidak menghargai anggota-anggota dewan yang ada. Karena saya menganggap begini, Bang Peri sudah pernah berhasil meraih suara terbanyak di anggota DPRD Dapil 2. Itu hampir lebih kurang 6.000 suara pribadi beliau. Ya kan, pada saat itu untuk Provinsi Riau itu satu-satunya dari Partai Golkar itu hanya suara beliau yang paling tertinggi untuk tingkat Riau. Ya, hampir 6.000 itu hampir suara selevel caleg provinsi. Nah, kemudian beliau pada saat ikut caleg kemarin kalau tak salah data itu sekitar 23 ribuan lah. Kalau tidak salah kurang lebih. Ya 23 sampai 24 ribu itu lebih kurang, dan itu adalah suara tertinggi di Partai Golkar. Nah, kita paham pada saat itu yang juga ikut bersaing juga cukup kuat ya, dari kader Golkar juga Ibu Septina, ada Ibu Zulaika, tapi alhamdulillah Bang Periandi berada pada ranking 1. Itu adalah bukti. Ini untuk
pileg gitu kan. Berarti kekuatan Bang Peri juga sangat luar biasa. Yes, kalau kita meyakini ya, karena saya juga selalu bergaul, selalu berkomunikasi, kita sangat yakin Bang Peri suaranya luar biasa ngangkat. Artinya gini, terlepas dari pergerakan loyalitas terhadap Bang Peri, teman-teman Golkar, memang kenapa teman-teman Golkar itu mengusung Bang Peri memang dengan kualitasnya. Iya, betul. Tidak hanya dengan kedekatan dan loyalitas. Tidak. Jadi tidak. banyak juga nih orang kan beranggapan itu orang Bang Peri, wajar dia mendukung. Ya. Nah, tapi hari ini kalau kita melihat presentasi perjalanan karir politik Bang Peri itu mulai dari kabupaten sampai ke provinsi, memang sudah layak secara kualitas. Sudah layak. Jadi memang kita mematahkan itu. Betul. Jangan asumsi teman-teman di luar atau ya sah saja ya publik menilai bahwasanya ini orang Bang Peri wajar didukung Bang Peri. Tapi di sini kita ingin menggali bahwasanya Bang Peri itu memang punya potensi dan kualitas. Ya kalau kita lihat grafik perjalanan karir politiknya juga memang benar. Dari setiap tahun itu presentasi pemilih terhadap beliau itu meningkat. Betul. Sampai terakhir dengan terpilihnya beliau sebagai anggota DPRD Provinsi Riau dan tertinggi juga di suara internal Partai Golkar. Memang salah satunya itu yang membuat teman-teman Golkar mungkin yang hari ini menyatakan mengundurkan diri tetap ikut Bang Peri untuk berjuang di Pilkada Inhil. Betul. Kita bukan saya tidak mungkin sudah lepas pembahasan secara internal. Saya juga tidak mau terlalu dalam membahas di internal Golkar. Selain itu, alasan memilih ya kita juga dekat dengan teman-teman kanda-kanda kita lah, Bang Dani. Ya ketika berpasangan kedua belah pihak ini kan semangat energi baru slogannya. Betul. Harapan Pak Mudin terhadap kedua tokoh muda ini, kalau kita bisa gelar lah, bolehlah kalau saya ingin kasih gelar dua pemuda yang berbahaya nih. Betul. Ya, jadi dua pemuda yang berbahaya ini, harapan bagi generasi muda anak-anak ini terhadap beliau itu seperti apa? Ya, yang jelas kalau kita dari regenerasi pemuda, ya memang karena kita tahu Bang Periandi juga termasuk kategori orang yang lebih dekat dengan pemuda. Dan juga Bang Dani, ya karena saya sangat tahu betul, sangat tahu percis bagaimana pergaulan Bang Periandi. Yang memang kita paham beliau ini tidak membedakan mana yang tua, yang anak kecil apa semua dihargai. Ini sepengetahuan saya. Dan juga latar belakang Bang Dani saya juga sangat tahu. Ya kalau boleh jujur, saya berada di tim Milahan ini juga karena pernah berada berproses di Ketua Mahasiswa Inhil Pekanbaru, mantan Ketua HIPMI Pekanbaru. Jadi ketika Bang Dani ini menyatu dengan Bang Peri, ini juga sangat membuat kita totalitas itu memang tanpa batas. Para generasi. Ya, karena dengan kehadiran Bang Dani ini adalah udara segar. Ini adalah harapan daripada kawan-kawan pemuda. Karena saya meyakini dengan berkolaborasi antara Bang Dani dengan Bang Peri ini bisa menyatukan kelompok-kelompok pemuda yang ada di Indragiri Hilir. Karena yang saya pahami memang jaringan-jaring daripada Bang Dani selain daripada jaringan partai politiknya, beliau juga memiliki integritas yang kuat dan juga sangat santun dan juga punya jaringan boleh katakan pasukan-pasukan beliau juga cukup luar biasa. Baik itu di level pemuda, baik itu di wartawan sangat santun dan sangat baik. Begitu juga Bang Peri. Maka dua gerbong ini, saya dulu berpikir ketika dua gerbong ini beradu argumen atau berlawanan ini juga sangat luar biasa seru. Karena saya paham juga tim-tim dari berbagai pihak mereka juga sama-sama punya tim lah yang ini rata-rata anak muda pelakunya. Nah, jadi dengan menyatunya Bang Periandi ini dengan Bang Dani ini juga akan meredamkan suasana, antara kelompok A kelompok B. Dan sekarang kami tidak lagi berbicara kami orang Peri, kami orang Dani, tapi kita. Itu dan kita permadani. Ya, kita permadani. Dan kita lihat saja kawan-kawan dari baik organisasi kepemudaan, ya karena kita tahu memang Bang Peri ini juga mantan aktivis. Pernah jadi ketua di salah satu organisasi kemahasiswaan selama dia berkuliah. Bang Dani juga kita tahu beliau adalah mantan ketua SNAD, ketua PB HIPMI Pekanbaru, dan selama saya dulu berada di Pekanbaru beliau banyak juga bantu dan berpartisipasi kepada mahasiswa. Kalau tidak salah saya masih ingat itu bangunan di sekretariat mahasiswa itu zaman saya yang memperjuangkan melalui dana aspirasi Bang Dani. Dan ini kawan-kawan mahasiswa Pekanbaru juga harus tahu dan ini juga harus kita ingat. Itu dia. Intinya kepedulian Bang Dani terhadap adik-adik mahasiswa itu juga ada. Bagaimanapun
Beliau juga pernah memegang perahu organisasi Betul. itu, seperti itu. Betul. Jadi itu mungkin dari aspek dari pandangan ke teman-teman muda, harapan untuk masyarakat dua pemuda berbahaya untuk memperjuangkan Inhil ini kan luas nih Pak. Iya. Ya, memang kalau secara logis kita berpikir untuk memimpin Inhil ini memang harus mempunyai semangat energi yang baru. Betul. Pemuda yang berintegritas, mempunyai kualitas dan pemikiran yang visioner Betul. ke depan. Karena kita cukup tertinggal, Pak. Iya. Kita tak bisa pungkiri itu. Kita hari ini banyak PR, baik itu pendidikan, baik itu kesehatan, baik itu infrastruktur, Betul. yang harus banyak kita perjuangkan. Harapannya terhadap dua pemuda berbahaya ini, yang telah kita gelar dua pemuda berbahaya ini untuk ke depan. Seberapa yakin Bapak bisa dua pemuda ini untuk mensejahterakan daerah Kabupaten Indragiri Hilir ini? Ya, yang jelas kalau saya secara keyakinan saya berpandangan daripada latar belakang dua calon ini. Ya, yang jelas mereka ini sudah pernah berada di legislatif yang saya rasa sudah hampir 3 sampai 4 periode. Itu baik Bang Periandi ya maupun juga Bang Dani Darussalam. Dan saya menengok sosok mereka ini sosok anak muda yang masih energik dan yang masih kuat untuk berjalan. Karena Inhil ini sangat luas, 20 kecamatan. Kalau kita banyak sakit-sakitan, ya jalan aja kita agak susah udah uyung. Memang butuh anak-anak muda yang memiliki ide dan gagasan yang agak gila-gila sedikit. Dan saya rasa itu berada pada Bang Periandi dan Bang Dani itu. Jadi kita sangat yakin karena Bang Dani ini juga memiliki basis yang berbeda dengan Bang Peri. Basis Bang Dani juga menyebar dan basis Bang Periandi juga menyebar. Nah, karena kita tahu dulu suara Bang Dani ini hampir 32 ribuan. Iya, hampir. Ya kan, hasil survei beliau nomor 2 dan nomor 1-nya Bang Periandi. Nah, dan hari bupati, ini ya untuk bupati dan wakil bupati, dan Bang Periandi juga suara Golkarnya pada saat itu ketika digabungkan itu hampir 34 ribuan. Nah, tapi kita anggaplah hari ini juga karena memang Golkar sudah berbeda pandangan, ya saya rasa tidak mungkin lagi kita gabungkan totalitas sampai 150. Tapi yang perlu dipahami kepada masyarakat Indragiri Hilir, pileg itu berbeda dengan pilkada. Ya. Tapi serbaran di sosial media itu, kalau hitungan secara pilih, ya memang kalau pileg, ya kita meyakini bahwasanya dengan suara total itu bukan berkurang, tapi malah makin bertambah. Saya sangat yakin percaya. Ya, mungkin kalau seandainya Bang Peri ini dengan Bang Dani kemarin tidak gabung, ya mungkin agak gonjang-ganjing juga. Tapi dengan adanya Bang Dani dan Bang Peri ini bergabung, dan malahan pada saat statement Bang Wahid kemarin, itu tidak ada lagi berbicara bupati wakil bupati. Yang ada itu adalah bupati 1, bupati 2. Duit tunggal. Nah, gitu. Ya, jadi kalau tadi ditanya kenapa memang kawan-kawan PKB mau dan bijaksana, ya salah satunya itu. Jadi kita berbicaranya seperti itu. Jadi tidak ada lagi berbicara ini bupati, ini wakil bupati, ini orang bupati, ini orang wakil bupati. Itu tadilah bupati 1, bupati 2. Jadi duit tunggal. Saya rasa ini sudah clear lah di tingkat level antara mereka berdua. Komitmen seperti apa? Yang jelas komitmen mereka berdua ini pasti untuk kemaslahatan masyarakat yang ada di Indragiri. Seberapa yakin peluang menang untuk dua pemuda berbahaya ini? Ya, kalau kita sangat yakin lah. Kita sangat yakin. Pertama, yang perlu kita pahami pada saat pilkada Warohmah dulu, pada saat memenangkan Pak Wardan, Bang Dani pada saat itu dikasih amanah sebagai ketua tim pemenangan pada saat itu. Pada saat itu kita memang berada pada jalur Pak Wardan, pada saat itu beliau berada pada jalur Edi Seponor. Artinya Bang Dani sudah pernah jadi ketua tim pemenangan dan beliau juga sudah sangat paham pemetaan politik yang ada di Inhil. Kemudian juga Bang Periandi pada saat itu periode yang kalau tidak salah periode yang kedua itu ketua tim pemenangan itu langsung dihandle oleh Bang Periandi. Jadi mereka ini ada banyak kesamaan. Bang Dani juga pernah jadi panglima perang, Bang Periandi juga sudah pernah menjadi panglima perang, dan mereka ini juga sudah pernah berlawanan. Nah, jadi mereka ini tinggal lagi bercerita membisikkan strategi antara dua pihak ini kita gabung saja karena kita harus menang. Kita sangat yakin itu. Tapi kalau secara resiko politik ya. Ini pertaruhan yang sangat luar biasa yang dilakukan dua pemuda ini. Ya kita tahu hari ini kan Bang Dani terpilih, Bang Peri terpilih. Betul. Ini kan keputusan yang sangat luar biasa nih. Ini harga diri. Betul.
Bang Dani dah jamin Bang Peri, Bang Dani itu kan sudah dijamin terpilih, dilantik, bahkan dilantik. Betul, tanggal 6 nanti. Tanggal 6 nanti. Artinya kalau mau main zona aman, dah enak nih. Betul. Tapi kan bukan kan asumsi orang bilang begini, demi kekuasaan bahwasanya jabatan terpilih rela mundur untuk mendapatkan bupati. Ini menepis hal-hal yang seperti itu. Anggapan Pak Muhammadin ini seperti apa? Jadi seperti ini. Jadi yang perlu dipahami seperti Bang Periandi, seperti Bang Daniel Nursalam, untuk menjadi calon itu banyak resiko. Pertama, resiko keluarga. Terus yang kedua, kalau berbicara penghasilan, sudah jelas sudah menjadi anggota DPRD Provinsi Riau selama 5 tahun. Itu saya rasa sudah cukup lah untuk hidup, dan juga tidak terlalu banyak dinamika, tidak terlalu banyak demo, aksi, belum lagi nanti gerakan bawah tanah, gerakan sana, gerakan sini. Sebenarnya kalau secara logika, Bang Dani dengan Bang Periandi itu seharusnya fokus saja di DPRD Provinsi Riau. Tapi karena memang niat itu ingin berjuang, ya maka ingin berjuang ini maka juga harus punya kekuatan politik sehingga bisa membangun Inhil ini lebih daripada anggota DPRD Provinsi. Artinya ada dukungan arus bawah dong. Iya. Ya, karena memang kalau mereka berada pada tataran eksekutif itu beda dengan tataran legislatif. Kalau legislatif ini kan kita kan tahu fungsinya kan mengusulkan, budgeting, kemudian kan menyambut aspirasi masyarakat. Tetapi kan eksekusinya kan bukan mereka. Iya, betul. Legislatif kan beda. Jadi kalau eksekutif sudah jelas. Artinya kan mereka ini mau mencalonkan ini, meninggalkan jabatan yang ada itu bukan karena gila jabatan atau karena ingin berkuasa, tapi ingin supaya skala untuk berjuang itu lebih besar. Untuk kepentingan masyarakat. Karena kalau legislatif ya punya sekda, punya kepala dinas, punya camat. Kalau yang ada agak kurang enak, kurang apa, panggil lah eksekusi. Betul. Tapi kalau legislatif apakah bisa dia mengontak kepala dinas, kepala OPD, camat? Tidak ada kaitan. Tapi kalau di eksekutif, saya rasa mereka berdua ini lebih bisa memanfaatkan kekuasaan mereka ini demi kebaikan kemaslahatan Kabupaten Indra Gilir. Ya, harapan kita gitu. Ya, harapan kita. Saya secara pribadi jika memang Allah memberikan jalan terbaik buat senior-senior kita, karena betul. Kita ini kan sama nih Pak Mudin. Betul. Sama-sama HIPMI, sama-sama pernah mantan ketua kecamatan. Iya, siap. Jadi harapan kita, saya siapapun ke depannya, termasuk pasangan Peri Bang Dani ini bisa membawa energi baru, membangun semua lini yang ketertinggalan di Kabupaten Indra Gilir. Saya yakin bahwasanya semua mempunyai, baik semua calon bupati mempunyai niat yang sama. Tapi harapan saya kalau memang Allah mengizinkan Bang Peri sama Bang Dani terpilih menjadi pemimpin daerah Kabupaten Indra Gilir, saya ingin melihat perubahan itu nyata. Betul. Jadi perkembangan itu yang sangat nampak dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Ya, terlepas saya rasa juga banyak yang dirasakan melalui perjuangan anggota DPRD, baik itu Bang Dani atau fungsi mereka sebagai anggota dewan, ya, memperjuangkan untuk Kabupaten ini juga banyak. Tapi bentuk mungkin ada yang terekspos, ada juga yang tidak. Nah, kembali kita ini kan punya yang namanya daerah segitiga. Segitiga itu ada utara, tengah dan selatan. Ya, ini kan bukan jadi hari ini kalau kita mematakan batu kita mahasiswa itu kemarin kan seberapa kuat nih pasangan ini di utara, seberapa kuat pasangan ini di selatan, seberapa kuat nih pasangan ini di tengah. Menurut Pak Mahmudin, dari kalangan generasi kita kan pemilih kita ini hampir rata-rata generasi muda, hampir 50% loh pengaruhnya. Kekuatan dua pemuda atau Bang Peri sama Bang Dani ini, keterwakilan tiga segi kekuatan politik di tanah Indra Gilir ini seberapa kuat? Kalau gambaran lah. Oke, jadi kalau kacamata saya, kalau untuk Bang Periandi, ini kan mereka ini kan juga berbeda basis, Kalau Bang Periandi ini memang saya meyakini beliau mendapatkan suara yang signifikan hampir 23-24 ribu itu memang kekuatan pribadi beliau dan juga disupport juga lah oleh kawan-kawan tim anggota DPRD yang dari Partai Golkar pada saat itu. Memang hari ini Bang Periandi itu sebenarnya memang beliau ini orang wilayah tengah, tapi memang basis beliau itu cukup kuat itu di wilayah selatan. Saya mungkiri selama beliau menjabat jadi ketua DPRD, jujur saja hari-hari 1 minggu 2 kali itu ya rata-rata saya tengok itu memang baik tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh dan rata-rata kepala desa memang rata-rata berkawan semua.
Ya, saya tidak menuduh bahwasanya kepala desa ini nanti akan ikut ini, tidak. Tapi paling tidak saya mendapat gambaran itu mereka sangat slowly bersahabat dengan semua. Walaupun tahu itu kadang-kadang kepala desa itu irisannya partainya ini, irisan partai ini, irisan partai ini. Tapi beliau tidak memikirkan hal yang demikian. Yang penting bersahabat saja. Paling tidak bahasa beliau, kalau saya nanti calon bupati numpang masang baliho, karena mereka pernah datang ke rumah saya, pernah makan, pernah ikut juga di belakang rumah itu sambil makan, paling tidak nengok baliho saya yang ukuran mungkin mau dibuka pemuda, karena di situ ada dia, karena pernah bersahabat ya tidak jadi dibuka. Itu aja contoh-contoh kecil aja lah. Tapi saya melihat dari generasi muda ini sorry Pak Muda, ini ada beberapa kekuatan ya. Kalau kita kembalikan ke zaman kita itu kemarin kan, kalau utara itu kan ada Raja Perza Palepi yang mempunyai power di utara tuh. Teman-teman yang kedua dia kalau di tengah kan banyak nih. Sekarang kan kalau saya melihat perkembangan di sosial media itu kan, ya kalau Palepi sendiri di PKB. Kalau sekarang saya melihat baru ini kan Indra Gunawan juga mantan ketua HIPMI juga mengarah ke Bang Peri. Iya betul. Ya kalau ke selatan kan ada Pak Mahmudinnya sendiri. Iya. Ya ini kan keterwakilan para yang namanya cukup terkenal di masanya itu kemarin mengarahkan Bang Peri. Artinya harapan untuk angin segar ke Bang Peri untuk bergerak secara ini sangat luar biasa. Betul. Nah, tapi kalau kita sebelum muncul ini kan kita buka-bukaan aja. Iya. Yang heboh itu kan Pak Herman. Bapak melihat seberapa kuat kekuatan lawan politik ini? Ya, jadi kalau kita berbicara lawan politik, memang 3 poros ini mempunyai kelebihan masing-masing. Ya, kita bicara sajalah ya, mulai dari pertama seperti yang diusung oleh PDI. Bu Mimi namanya. Ya, Bu Mimi. Itu fotonya di mana-mana berserak itu. Jilbab merah. Iya, jilbab merah. Waktu ikut anggota DPD, ya. Ikut calon gubernur juga ya. Artinya bertebaran, dan saya rasa dia juga punya militansi. Apalagi dia tokoh perempuan juga kan, satu-satunya kan. Kemudian calon bupati ya. Ya, calon bupati. Dan ini potensi juga sebenarnya. Dan ini tidak bisa kita anggap enteng, karena di belakang mereka juga ada kawan-kawan kita PDI. Ada rombongan di Dharma Topik, Semino dan lain-lain lah ya. Itu kan tidak ada orang lain juga. Nah, kemudian juga Usali, ya Ustadz Suhaidi juga kita anggap cukup mumpuni. Ya walaupun pada saat kemarin perhelatan anggota DPRD Provinsi Riau tidak ikut, tapi kan ikut tapi tidak terlalu menonjol. Iya, tidak terlalu menonjol karena memang settingnya kalau saya lihat mendudukkan anaknya. Ini kan suatu potensi yang besar juga. Kemudian juga ada Abah SU. Kita paham, kita kenal juga. Beliau juga lah mantan orang tua kita, wakil bupati, orang tua kita juga, tokoh Banjar juga, ya kan? Apalagi di Timbilan ini kan banyak orang Banjar juga kan. Nah, kemudian yang ketiga Herman, Pak Herman. Sebenarnya Pak Herman ini baru beberapa bulan berada di Timbilahan, tapi dengan gebrakan ini apa semua, belum lagi juga dibantu oleh ekspos media, dan juga belum lagi jaringan beliau. Ya saya rasa ini juga cukup potensial. Nah, hanya saja memang dari beberapa calon ini memang kita tidak ada mengatakan siapa yang paling kuat, ya karena memang kita sebagai tim juga kita tidak boleh terlalu jumawa lah gitu kan, karena ini juga akan mengakibatkan fatal. Yang penting kita juga ya meyakini 3 poros ini juga nanti akan bagaimanapun lawan politik. Ya, lawan politik secara pergerakan politik kan. Betul. Dan mereka juga punya peluang. Mereka sama-sama punya peluang. Sama-sama punya peluang. Cuman karena kita berada pada barisan Permadani, ya tentu kita akan lebih fokus untuk memenangkan Peridani. Tapi tidak pula kita melupakan daripada strategi-strategi yang akan dibangun oleh 3 poros ini. Intinya dari 3 poros ini kita anggap mereka juga punya potensi kekuatan. Tapi kalau ditanya antara 3 ini poros mana yang lawan kuat, ya saya tidak bisa jawab. Karena ini nanti bahasa saya ini juga akan dipolitisir, seolah akan menganggapkan daripada calon ini tidak ada yang kuat, nanti ujung-ujung bergabung mereka 3 poros, ya kewalahan juga kita. Ya, saya sengaja bertanya seperti itu. Saya ingin Pak Mudin menjebak sedikit, cupanya agak lihai juga ketua tadi. Ya karena jadi, memang kita
pahami pergerakan politik di Inhil ini, jujur ya, kalau kita melihat dari aspek generasi muda cukup mempunyai peran masing-masing. Iya, iya. Karena anak-anak muda sekarang ini kan dah mulai mengerti nih calon pemimpinnya siapa. Iya. Dan kedua, presentasi kalau kita mulai kembalikan dengan di zaman pileg, saya melihat hasil pileg itu masyarakat kita sudah pintar loh. Nomor tidak akan berpengaruh. Ya ada orang nomor 3, contoh aja Bang Ferry, nomor 3 kok duduk. Ya. Biasanya kan presentasi orang caleg itu, kalau bisa kan nomor 1 dia. Iya. Caleg nomor 1. Artinya melihat dari hasil pileg ini, banyak orang yang tidak caleg nomor 1 tapi tak duduk. Caleg berikutnya yang duduk. Artinya pemilih kita sudah mulai cerdas. Sudah mulai. Bagaimana teman-teman dari Permadani meraup generasi muda itu? Karena generasi mudanya efeknya ke orang tuanya. Betul. Contoh saya nih, saya tertarik salah satu pasangan calon, ketika saya pulang ke rumah, mak kita pilih yang ini aja. Betul. Efeknya seperti itu loh. Iya, betul. Nah, belum tahu orang tua kita pengaruhi, balik ke rumah anaknya bilang jangan pilih itu. Betul. Ini sangat ngepek. Betul. Tapi kalau sasarannya anak muda, itu pasti akan ngepek ke Orang tua. Betul. Karena dia berpikir gini, sekian banyak aku datang orang kampanye, pening dah kepala aku dah program yang ini. Tapi ketika dia bertanya dengan kalau anak aku, menurut anak aku yang ini, yang ini lebih bagus. Artinya kan sasaran yang pertama itu generasi muda. Betul. Bagaimana strategi teman-teman anak muda yang barisan Bang Ferry Dani itu untuk mengait generasi muda terhadap untuk memilih pasangan Ferry Dani? Ya, yang jelas kalau kita katakanlah dari tim Permadani, ya memang sebenarnya ini kan berbicara strategi. Sebenarnya kalau strategi ini memang tak boleh dibuka. Kisi-kisi lah. Ya kan. Kalau bahasanya itu kan kalau di ya, podcast paham. Kalau di podcast nasional itu kan ada bocor halus. Iya. Kalau ke daerah ini tumpah sikit lah. Intinya begini saja, untuk meyakinkan daripada para pemuda milenial, yang muda kan lebih mudah berkomunikasi. Ya. Karena kita harus merubah alih generasi dari generasi yang tua, sekali-kali kita coba ke generasi yang muda. Karena yang muda ini, karena dia lebih paham dan lebih mudah. Dan harapan kita ketika memang nanti berkampanye, ketika kita turun, yang perlu kita yakinkan ini adalah peluang daripada anak muda itu berada di Permadani. Ya kenapa? Karena memang mereka ini adalah tokoh pemuda. Ya kalau tokoh pemuda dia lebih paham tentang keinginan dan peluang-peluang. Ya kita jujur saja lah, apalagi anak muda nanti selesai juga, pemuda-pemuda ini kan kalau sudah selesai kuliah, mereka ini kan pasti yang paling pertama dicari itu adalah job untuk pekerjaan gitu kan. Nah hari ini kita juga akan menyampaikan kepada tim milenial, kawan-kawan kita milenial, bahwasanya kita ini kalau selesai kuliah tidak mesti harus mendapat pekerjaan tetap. Tetapi bagaimana kita bisa menciptakan regenerasi pemuda ini, yaitu menggunakan peluang-peluang yang ada di Indragi Hilir ini adalah peluang-peluang anak muda. Ya, kalau bisa tidak hanya bekerja sebagai PNS, tidak hanya bekerja sebagai pekerjaan tetap, tapi bagaimana kita bisa mencarikan peluang, yaitu seperti bentuk bisnismen. Dan ini saya rasa ini sangat berpeluang berada daripada Permadani. Nah, karena memang mereka sebelum mendudukan terkait calon bupati wakil bupati, saya rasa mereka juga sudah memikirkan pola-pola regenerasi pemuda. Ya kalau bisa mengurangi pengangguran lah yang ada di Indragi Hilir. Itu betul. Ini yang akan kita sampaikan kepada milenial, kita sampaikan ke publik untuk menjadi tim pemenangan, bukan harus menjadi pegawai negeri, harus menjadi pendamping desa, harus wajib menjadi menjadi honor, tidak. Kita nanti akan coba, kita minta komitmen daripada Permadani, apa peluang-peluang mereka yang anak muda yang baru selesai kuliah ini. Dan tamat SMA pun apa peluang-peluang, yaitu salah satunya peluang bisnis. Dan ini nanti akan kita buka pada saat waktunya lah. Berarti kita lebih zaman sekarang kan kreativitas. Ya, itu maksud saya. Betul. Generasi muda ini kalau lebih kreativitas, betul, dan selalu disupport oleh pemerintah daerah. Iya. Dalam bentuk support pemerintah daerah itu kan macam-macam. Ada fasilitas. Iya. Ada bentuknya dukungan secara motivasi. Betul. Atau bentuknya kalau apa itu
pelatihan, Ya. bidang-bidang usaha dan Ya. sebagainya. Ini kan potensi, Betul. bukan berarti kita harus digaji oleh dari sumbernya APBD, tapi peluang-peluang itu Ya. memang harus kita minta. Ya. Harapan terhadap pasangan Permadani ini punya pemikiran ke arah sana. Betul. Apalagi kita kan sebenarnya kita ini kalau kembalikan dengan bisnis, generasi muda ini banyak kok peluang kita ini. Banyak. Salah satunya kita bisa memanfaatkan generasi teknologi dan lain sebagainya. Ya. Mungkin gini Pak Mudin ya, saya juga tidak mau membahas terlalu panjang lebar nih, karena saya ingin mengundang Pak Mudin lagi nanti nih dengan pembahasan yang berbeda. Betul. Karena suhu politik semakin tinggi, Betul. semakin bagus pula kita berpodcast. Mungkin saya sampai dulu di sini ke podcast. Izin nanti saya minta Pak Mudin bersedia datang ketika saya mengundang dengan tema yang berbeda, dengan arah pembicaraan yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.